Yasir Nenama masih bersama Anda di gelar perkara, saudara. Hanya karena cinta segitiga, seorang pemuda akhirnya kehilangan nyawanya. Belakangan diketahui pelaku pembunuhan ialah teman dekat korban. Sempat melarikan diri, pelaku akhirnya ditangkap aparat kepolisian. Lalu bagaimana kronologi kejadian ini? Berikut ini penelusuran dari tim gelar perkara. Cinta adalah anugerah dari Sang Pencipta untuk seluruh umat manusia. Tapi bagaimana jadinya jika cinta membuat orang gelap mata hingga akhirnya tega membunuh teman karibnya sendiri? Di Kendal, Jawa Tengah, seorang pemuda nekat membunuh teman karibnya sendiri hanya karena cinta segitiga. Seperti apa motif pembunuhan ini? Selengkapnya dalam penelusuran di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah awal Desember lalu digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pemuda di selokan Jalan Raya Kelurahan Balok, Kecamatan Kota Kendal. Pemuda yang diketahui bernama Imam Ali Murtado ini ditemukan tak bernyawa di saluran air dekat persawahan. Diduga korban tewas akibat dibunuh karena ditemukan sejumlah luka. Tim gelar perkara mengonfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa korban tewas benar karena dibunuh oleh rekannya sendiri. Motif pelaku ialah lantaran dendam karena urusan asmara. Sebelum korban tewas, keduanya yakni korban dan pelaku sempat cekcok hingga berujung perkelahian. Terkait dengan korban yang ditemukan oleh masyarakat pada Jumat malam sekira pukul 23.00, ada mayat yang tertelungkup di sebuah selokan di wilayah Kabupaten Kendal. Dan hal ini diadukan oleh masyarakat ke Polsek Kota Kendal, kemudian teruskan ke Satreskrim dan langsung saat itu juga dicek ke TKP dan didapati mayat tersebut, kemudian langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dilaksanakan visum awal oleh dokter dan ada bekas luka di tangan dokter di leher. Dari visum awal tersebut kami menduga kuat bahwa ada tindak pidana pembunuhan yang terjadi, kemudian langsung dilakukan tindak lanjut otopsi terhadap korban. Dan sebab dari kematian korban tersebut yaitu sesak napas dan cekikan di leher. Ya, karena ada emboli genangan air di paru-parunya. Sangat minim bukti-bukti yang ada karena saksi pun tidak ada, hanya yang menemukan mayat tersebut masyarakat. Namun kami tidak menyerah begitu saja dan kami terus melakukan berbagai penyelidikan dari korban ini hanya berdasarkan identitasnya yang bersangkutan yaitu kerja di sebuah pabrik. Dan kemudian ternyata kami deteksi bahwa ada motivasi dari pembunuhan tersebut adalah cinta segitiga. Jadi asmara dari rekan dekatnya memperebutkan seorang wanita. Ya. Jadi karena cemburu, kemudian dendam, dan mereka saling baku hantam dan korban ditenggelamkan di selokan. Aku sendiri itu bukan seorang yang ada di lingkungan yang berperilaku jahat atau lingkungan baik-baik sebenarnya, dan perilakunya pun di keluarga pun baik-baik, hanya mungkin karena kurang terbuka kepada keluarganya, tertutup sehingga permasalahan ini jadi akumulasi dengan korban dan akhirnya terjadi hal tersebut. Kerja. Jadi teman kerja di salah satu pabrik termasuk dengan perempuan ini yang diperebutkan mereka, yang menjadi problematika kecemburuan dan asmara ini juga kerja di satu pabrik yang sama. Kamu namanya Ulum? Kamu Ulum ya? Kamu Ulum? Ulum?
Sempat melarikan diri usai membunuh, pelaku akhirnya ditangkap dalam waktu 1x24 jam oleh aparat kepolisian. Pelaku ditangkap tidak jauh dari rumahnya. Itu menurut keterangan para saksi, teman-temannya dari si korban, yang juga merupakan teman-teman dari si tersangka ini. Sempat cekcok sebelum dibunuh ya? Iya. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena memang posisinya waktu itu mereka si tersangka akan pulang, namun dikejar oleh si korban ini. Sempat mereka cekcok di situ, nah akhirnya bergelut, terjatuh ke solokan yang parit yang dekat pinggir sawah itu. Nah pada saat itu mungkin posisi si korban ini lemah atau kalah seperti itu. Jadi si tersangka ini mencekik dan setelah dia memukul dan mencekik, ya posisi si korban separuh badannya atau kepalanya berada di air. Jadi dia hasil otopsi yang kami lakukan pada besok harinya setelah kita lakukan visum luar, ya kita langsung otopsi bahwa yang benar di paru-paru si korban ini Imam Ali Murtado ada semacam air di dalam paru-paru. Itu menguatkan bahwa dugaan kita memang mati dalam kondisi tenggelam dan sampai juga dicekik. Itu kami lakukan tidak terlalu jauh daripada saat kejadian itu terjadi ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan kejadian ini terjadi pada tanggal 4 Desember lalu, ya bisa kami lakukan penangkapannya kurang dari 1x24 jam. Artinya dengan kita mengumpulkan informasi dari para saksi-saksi maupun dari teman-teman si korban itu sendiri, kita bisa mengerucut kepada satu nama, yaitu Muskafulumuddin Fahmi ya. Jadi pada saat kita lakukan pemeriksaan ke rumahnya tersangka, pada itu tidak ada di rumah. Dia mungkin sudah tahu dia sudah diburu polisi, akhirnya dia meninggalkan rumah. Namun dari informasi-informasi yang ada, kita bisa persempit lagi pencarian, kita bisa menangkap tersangka ini, Muskafulumuddin Fahmi ini di sekitar daerah Bandengan pada saat dia akan mencoba melarikan diri. Pelaku mengaku korban dan dirinya ialah teman dekat. Namun karena adanya cinta segitiga di antara mereka, timbul kekesalan dalam diri pelaku akibat perbuatan korban yang kerap memfitnah dirinya. Sempat berdamai, namun saat malam kejadian, korban dan pelaku malah cekcok dan terlibat duel yang berujung maut bagi korban. Asmara. Gimana cerita awalnya? Itu sama teman pabrik. Suka sama teman pabrik ya? Iya. Terus? Kan dia mendekati dua wanita. Yang satunya mantan pacar saya, yang satunya teman saya. Terus? Ya awal problemnya gini. Kan si imam itu kalau saya minta WA anak cewek lain itu mesti anak cewek itu diomongin, saya itu pak boy gini itu banyak bikin cerita yang enggak gitu. Itu enggak terima intinya. Padahal dia dulu juga pernah ceritain saya ke cewek-cewek lain begitu. Nah gitu. Terus lalu dia marah-marah lewat WhatsApp. Udah saya kaget dimarahin lewat WhatsApp, langsung saya telepon. Ajak ketemuan? Iya, awalnya enggak ketemuan. Saya telepon, dia marah-marah gini. Besoknya mau ngajak ketemuan, tapi pas posisi itu saya lagi makan nasi goreng di alun-alun Kendal. Langsung saya sini aja obrolin baik-baik secara dewasa. Ibaratnya saya jelaskan. Terus karena saya mengaku salah, ya saya sudah minta maaf. Si korban ya jawabannya gitu, ya wis biarlah, ayo temui aku di sebelah gor. Nah itu dia kesana dulu. Terus saya ambil motor di parkiran, saya menyusul. Nah di situ beratnya sudah bercandaan, dia mau ngajak nongkrong lagi ke pasar Kendal, mau bedoni benci gitu. Tapi waktu itu sudah larut malam, saya nggak mau, saya pamit pulang. Yaitu terus dua-duanya itu pulang keluar dari gor bareng. Terus saya ambil arah pulang, kan rute rumah saya lewatnya gelap ya jalannya? Lewatnya Balok, Biru, langsung rumah saya. Ada di perbatasan Desa Balok dan Biru itu ada motor dari belakang, kirain ya motor biasa lewat.
kan biasanya kalau motor lewat lewatnya kanannya, nah itu kok lewat kiri terus memberhentikan paksa. Gitu bilangnya mandek pura. Nah, saya ngerem dadak kan kehilangan keseimbangan, langsung ditendang motor saya jatuh ke kanan. Dan saya jatuh itu si korban berhenti langsung menyerang saya. Kalau saya jatuh ini masih ada lukanya ini, tapi kan saya pakai jin jadinya dengkulnya aman. Berarti langsung nyerang kamu gitu ya? Ya langsung nyerang, injak badan saya. Lalu saya tawa kedua-duanya itu ya fight di air juga, bantingan di air, jotos-jotosan. Itu berapa lama itu? Ya sekitar 3 menitan lebih. Terus si korban itu berhasil saya jatuhkan, saya banting, saya cekek, uang saya jotosin. Terus si korban itu membalikkan diri karena mukanya saya jotosin itu, membalikkan diri. Terus malah tangannya meremas alat kemaluan saya, langsung saya jotosin itu. Saya ambil akhirnya, saya kunci ini. Si korban semakin kencang, saya kunciannya semakin kencang. Itu posisinya di air. Saya bandingkan, kok ternyata sudah tidak sadarkan diri. Terus itu saya pas posisi itu panik, nggak ada pikiran untuk menolong apa gimana. Saya panik, langsung naik ke atas jalan, ambil motor langsung pulang. Iya. Lalu deket banget dia teman pekerjaan. Kalau istirahat kan bareng, sering rokokan bareng. Dia sering cerita-cerita gitu, kan dia juga banyak omongnya. Sering main bareng juga ya? Iya. Kok kamu sampai akhirnya tega menenggelamkan dia, kenapa? Ya karena pas posisi itu duel itu kan mana yang menang mana yang kalah. Ibaratnya totalitas. Dia juga nyerang terus gitu ya? Iya. Karena pas posisi itu kan nggak ada yang lihat, nggak ada apa. Oh, nggak ada yang kan berdua saja ya? Bayuan itu kan ibaratnya kalau saya lepasin nanti saya diserang lagi. Nah itu. Kalau cerita ke cewek-cewek lain nyeritain saya begitu, ya enggak. Terus ibaratnya saya ceritain lagi, kan dia dekat kedua orang itu saya cerita. Oh, kamu gak dendam juga ya? Karena kamu dijelek-jelekin tapi gitu? Tapi yang saya dendam cuma balesnya gitu. Enggak yang gimana yang ibaratnya yang ingin disegani itu enggak. Kalau si korban itu tahu kayak gitu dia langsung marah-marah. Kan karakter orang itu kan beda-beda. Sudah sepantasnya komunikasi menjadi modal berharga di lingkungan keluarga kita. Jangan sampai kejadian serupa terjadi di lingkungan kita hanya karena minimnya komunikasi di antara anggota keluarga. Saya Danang Prakoso dari Kendal, Jawa Tengah melaporkan.